Terlihat Ling Er, King Er, dan Tetua Jiang di sana masih asik mengobrol bersama. Namun kali ini ada yang berbeda, yakni King Er nampaknya terlihat aneh dan selalu salah tingkah. Ling Er yang melihatnya dirinya merasa kebingungan mengenai sikap King Er yang nampak berbeda. Nampaknya King Er saat ini memikirkan mengenai Zhao Xiaotian yang terus-menerus berada di pikirannya. Hal itu King Er juga menyadarinya, yang bahkan perasaan itu membuat dirinya selalu tidak fokus karena perkataan yang telah dikatakan Xiaotian kepada dirinya. Di sana Tetua Jiang juga mengira bahwa sikap King Er kali ini itu disebabkan dengan pelatihan yang sedang dipelajari, yakni teknik sutra Xiao Yao. Namun meskipun begitu, Tetua Jiang masih belum yakin mengenai perkiraannya itu. Karena memang sikap yang ditampilkan King Er ternyata berbeda dengan efek dari teknik tersebut. Dengan lantang King Er lantas menjawabnya bahwa dirinya itu saat ini tidak mengalami efek serangan balik teknik yang dipelajarinya. Merasa tak percaya dengan jawaban itu, Tetua Jiang dan Ling Er seketika bergerak dan langsung duduk di sampingnya. Mereka di sana juga menegaskan mengenai pertanyaannya yang sama itu. 青儿，你没事吧？ Namun lagi-lagi King Er juga menjawabnya mengenai kondisinya yang baik-baik saja. Tetua Jiang kini dirinya mulai berasumsi bahwa kondisi yang terjadi pada King Er itu disebabkan oleh Xiao Tian. Dengan begitu, ia pun mengatakan bahwa King Er saat ini telah membuat suatu kesalahan. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba muncul Tetua Gu yang juga telah mendengar dari perbincangan mereka. Tetua Gu mengira bahwa King Er saat ini telah melakukan sebuah kesalahan, yakni tidak melakukan latihan dengan giat. Mendengar itu, King Er pun langsung menyangkalnya. Bahkan di sana dengan ketakutan, King Er juga menyembunyikan mengenai masalah ini yang bersumber dari Xiao Tian. Tetua Jiang di sana juga menjelaskan mengenai kesalahpahaman atas tuduhan Tetua Gu. Bahkan Tetua Jiang juga memuji mengenai bakat King Er yang jelas sangatlah luar biasa. Saat yang sama, Ling Er di sana kemudian menanyakan mengenai tujuan dari kedatangan Tetua Gu. Ternyata kedatangan Tetua Gu kali ini yakni menanyakan keberadaan dari Xiao Tian. Ling Er pun kemudian menjawabnya mengenai keberadaan Zhao Xiaotian yang kini tengah merawat Si Yun Meng seorang diri. Tetua Jiang menambahkan bahwa luka yang diderita Si Yun Meng memanglah sangat memprihatinkan. Tak hanya itu, setelah diperiksa, ternyata Si Yun Meng menderita kerusakan titik akupunturnya hingga membuat pondasi daukinya hancur. Hal itu tentu disebabkan atas pertarungan Si Yun Meng sebelumnya yang sedikit berbahaya. Tetua Gu yang mendengarnya kini menjadi terkejut. Awalnya ia mengira bahwa luka yang diderita Si Yun Meng itu biasa saja. Namun setelah mendengar Tetua Jiang, ia pun menjadi sangat terkejut dan langsung berniat untuk melaporkan dan meminta kepada ketua sekte untuk mengirimkan seorang dokter dalam pemeriksaan Si Yun Meng. Di saat yang sama, tiba-tiba Si Yun Meng seketika berteriak untuk mengusir Xiao Tian. Nampaknya Si Yun Meng saat ini merasa kesal dengan kehidupan yang dijalaninya yang jelas sangat berbeda dengan Xiao Tian. Di sampingnya, Xiao Tian juga langsung meminta maaf. Dirinya mengira kemarahan Si Yun Meng itu dipicu dari perkataan sebelumnya yang menjelaskan terkait dengan sebuah kehidupan. Namun Si Yun Meng masih terlihat marah, yang bahkan di sana ia terus melempar semua benda yang ada di dekatnya. Tetua Gu yang melihatnya juga menanyakan mengenai perdebatan antara Si Yun Meng dan juga Xiao Tian. Dan ternyata yang membuat Si Yun Meng marah itu bukanlah perkataan Xiao Tian, melainkan itu adalah sikap Xiao Tian yang melarang Tetua Jiang untuk merawat dirinya. Tetua Jiang yang mendengar penjelasan itu lantas ia pun mengerti dan langsung berencana untuk merawatnya. Akan tetapi lagi-lagi kali ini yang melarangnya bukanlah Xiao Tian, melainkan itu adalah Ling Er. 长老，不用。 Yang mana ia mengetahui mengenai kelicikan dari Si Yun Meng. Setelah itu di sana Tetua Gu kemudian membicarakan mengenai pertaruhan dirinya dengan Tetua Long, yakni mengenai nilai kontribusi antara Xiao Wen dengan murid-murid ketua sekte. Yang pada akhirnya berkat keberuntungan Xiao Tian, Tetua Gu berhasil memenangkan pertaruhannya dan mendapatkan sebuah boneka petarung.
Tak hanya itu, Tetua Gu juga membicarakan mengenai kondisi Tetua Long yang saat ini terdengar dirinya telah depresi dan bersembunyi untuk menenangkan diri. Kedatangannya menemui Xiao Tian itu bukanlah untuk membahas pertaruhannya, melainkan dirinya seketika memberikan sebuah kotak berwarna coklat pada Xiao Tian. Yang tiada bukan itu adalah boneka petarung. Setelah itu satu persatu dari mereka pun mulai meninggalkan tempat tersebut. Dimulai dengan Tetua Gu, dilanjutkan King Er dan juga Tetua Jiang. Dan kini di sana tinggal Ling Er yang masih penasaran dengan Xiao Tian yang menurutnya Xiao Tian kini tengah populer di kalangan para wanita. Salah satunya sosok King Er yang sebelumnya selalu salah tingkah dikala mendengar nama Xiao Tian. Dengan itu ia pun lantas menanyakan terkait hubungan Xiao Tian dan juga King Er yang sebenarnya. Seperti biasa, dengan polosnya Xiao Tian menjawabnya bahwa di antara mereka hanya hubungan antara junior dan juga senior. Di sela perbincangan itu, Xiao Tian kemudian membuka kotak pemberian dari Tetua Gu. Dan tiba-tiba Ling Er yang melihatnya langsung terkejut. Hal itu tentulah mengenai isi dalam kotak itu yang merupakan sebuah boneka petarung. Namun berbeda dengan Xiao Tian, dirinya yang melihatnya itu masih biasa saja karena memang ia tidak mengetahui terkait dengan boneka itu. Lagi-lagi perbincangan dari mereka kembali harus terhenti karena kini sosok guru yakni ketua sekte Xiao Yao akhirnya muncul dan menemui mereka. Di sana sang guru juga nampaknya mendengar mengenai perbincangan Xiao Tian dan Ling Er terkait sebuah boneka petarung. Ternyata kemunculan dirinya setelah bertahun-tahun lamanya itu dipicu mengenai kepentingan yang mendesak terhadap dirinya. Dengan itu ia pun memutuskan untuk turun gunung demi untuk menyelesaikannya. Pertemuan mereka jelas hal ini sangat membahagiakan. Namun tentunya kini kabar buruk jelas terjadi pada salah satu muridnya yaitu Xiun Meng. Mendengar berita itu sontak sang guru menjadi sangat khawatir dan langsung menanyakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada muridnya itu. Xiao Tian mengatakan bahwa Xiun Meng saat ini terluka parah yang diakibatkan Xiun Meng yang telah menantang sosok monster kilin di alam rahasia. Namun di saat yang sama Ling Er nampaknya menyangkalnya karena memang luka di tubuh Xiun Meng itu pastinya bukan karena pertarungan itu, melainkan itu karena Ling Er yang selalu memukulinya. Meskipun begitu, Ling Er di sana tidak mengatakannya dan hanya mengatakan bahwa kondisi Xiun Meng saat ini hanya luka ringan saja. Bahkan Ling Er berasumsi luka di tubuh Xiun Meng itu akan sembuh dalam waktu 10 hingga 15 hari. Mendengar penjelasan itu, sang guru akhirnya percaya. Ia pun di sana kemudian mengalihkan topik pembicaraan mereka dengan menanyakan mengenai boneka yang ia dengar sebelumnya. Dengan singkat, Xiao Tian menjelaskan mengenai dirinya yang kini mendapatkan sebuah boneka petarung dari Tetua Gu. Setelah melihatnya, sang guru kemudian langsung menjelaskan mengenai asal-usul dari boneka itu. Yakni boneka yang kini dilihatnya itu terbuat dari batu darah yang sangatlah murni. Yang tentu boneka ini memiliki kekuatan yang tentu di luar nalar. Bahkan tanya itu sang guru juga menjelaskan mengenai jika bonekanya disempurnakan, maka dipastikan kekuatan dari boneka itu akan menjadi sosok yang mengerikan. Terdengar rumor bahwa kekuatan dari boneka itu nyatanya sama persis dengan praktisi di ranah Martial King. Namun di balik kedahsyatan kekuatan boneka petarung, ternyata jika ingin mengendalikannya itu diharuskan memiliki kekuatan yang mumpuni dan bukan perkara mudah. Yakni terdapat syarat yang sangat kompleks untuk bisa mengendalikannya, yang salah satunya diharuskan untuk menyempurnakannya terlebih dulu. Namun meskipun syarat untuk mengendalikannya terdengar biasa saja, tapi sang guru mengatakan seseorang yang dapat mengendalikannya itu sangatlah sedikit dan sangat sulit untuk mempelajarinya. Yang hal itu para praktisi sangat takut untuk mencobanya, dikarenakan jika proses penyempurnaannya gagal, maka seluruh kekuatan spiritual si pengguna akan terserap boneka itu sendiri. Dengan begitu, sang guru kemudian menyiapkan beberapa metode untuk diberikan pada Xiao Tian dalam menyempurnakan boneka itu. Namun metode yang akan diberikan itu hanyalah bisa menekan dan membantu proses penyempurnaan hanya 70%-nya saja. Namun meskipun begitu, sang guru pasti akan membantunya dengan memberikan latihan lain yakni ledakan kekuatan spiritual.
Dengan begitu, jika nantinya Xiao Tian tidak dapat menahan kekuatan boneka itu, maka Xiao Tian bisa meledakkan semua kekuatannya. Mendengar itu, Xiao Tian pun menjadi sangat ketakutan, karena memang metode yang akan diajarkannya jelas itu sangatlah berbahaya. Xiao Tian yang menyadari bahwa gurunya akan membahayakannya, lantas ia pun kemudian bercerita tentang seorang murid yang pernah meracuni gurunya. Merasa tersinggung dengan cerita itu, sang guru seketika langsung menaboknya.